Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Kita siap merayakan Natal pertama kita. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang layak kita sembah, kita tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Yesus Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan merasakan berkat-berkat ilahi. Terlebih hari ini kami merayakan Natal pertama, di minggu pertama ini, biar suasana sorga turun di tengah-tengah kami. Suasana indah dan penuh kemuliaan seperti yang dialami para gembala di Padang Efrata, kami alami juga dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dari awal sampai selesainya. Tuhan berkati semua yang melayani, Tuhan berkati kami semua jemaat yang menghadiri ibadah ini. Terima kasih, kami mohon berkat atas ibadah dan alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya. Sukacita pagi hari ini menyambut Raja kita yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Orang-orang yang berdosa, tetapi kita telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Telah lahir
akan lebih semangat lagi. Haleluya. Amin. Lahir bagi manusia. Telah lahir bagi umat manusia. Terang dunia kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia. Sebuah mukjizat bagi manusia. Katakan Sang Juru Selamat. Amin. Dia membawa sejahtera. Sang Juru Selamat. Dia memberikan selamanya. Kita lambaikan tangan kita. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus, Dia yang datang ke dunia ini untuk damai, memberikan sukacita, terlebih menebus kita dari segala dosa kita. Kita akan memberikan persembahan. Yang pertama menggunakan amplop yang kecil, dan nanti untuk yang kedua adalah untuk persembahan Natal. Yang bertugas saya undang maju ke depan, nanti Murni yang pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Kembali tanpa kekurangan suatu apapun. Saja kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, agar persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi tempat ini, ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk petugas yang bertugas pada pagi hari ini, ya Tuhan Yesus. Berkati untuk pekerjaannya, pelayanannya, dan hal apapun yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Dalam setiap hati kita akan menyambut Sang Raja kita, Tuhan yang berkuasa.
namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mempersiapkan setiap hati kita, hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hari ini adalah hari yang dilengkapi dengan perjamuan kudus. Biarlah kita boleh mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Allah yang sudah berkorban, menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita semua pagi hari ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dengan penuh hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita mau katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia relakan anaknya yang tunggal untuk kita. Amin. Oh Yesus. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan karena begitu besar kasih Allah. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya. Terima kasih Tuhan. Anaknya yang tunggal,
Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, akan menegur kami Tuhan, membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah menebus hidup kami, Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari kebinasaan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan urapan secara khusus hikmat marifat dari surga. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga setiap kata-kata firman-Mu mengandung kuasa untuk menguatkan, mengangkat kami, membawa kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh dewasa. Berkati Bapak Gembala dalam pelayanan, berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap hati pikiran kami, hidup kami, dan seisi ruangan ini Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan, memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dalam ibadah Natal pertama di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Mencari domba yang healing. Coba anak-anak bacanya benar, healing? Bukan hilang. Healing ya. Ini mestinya anak remaja, anak youth ini yang menjelaskan healing itu apa gitu ya. Karena begitu ada judul ini, ada seorang bapak dia bilang, salah ini, masa hilang ini. Oke. Baik, kita sama-sama berdiri. Mencari domba yang healing. Ini tema Desember kita. Lalu judulnya hari ini adalah terhilang di Taman Eden. Katakan sama-sama. Terhilang di Taman Eden. Kita baca Kejadian 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Kita akan membaca secara bergantian dan ayat 10 kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ada suatu sungai sama-sama ya, 2, 3. Ada suatu sungai mengalir di Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mencari domba yang healing. Lalu judulnya adalah terhilang di Taman Eden. Saudara, saya pernah khotbah tentang anak yang hilang. Lukas 15, anak yang hilang. Lalu salah satu, turunin kursi aja lagi dari atas. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul untuk satu poinnya adalah terhilang di rumah bapaknya. Saudara mungkin ada yang masih ingat, ya sudah lama, terhilang di rumah bapaknya. Terhilang di rumah. Apakah itu di kolong tempat tidur? Apakah itu di kolong meja? Enggak juga. Kelihatan orangnya ada. Secara fisik
kasat mata tidak hilang gitu. Tapi secara hati, hubungan ternyata terhilang. Nah, lalu saudaraku, hubungannya dengan mencari domba yang healing, saya menjelaskan dulu di situ. Karena kalau nggak dijelaskan ini salah ketik ini multimedianya. Healing, apa healing itu? Untuk istilah saja, jadi bukan terjemahannya apa? Ya, jalan-jalan. Ya kalau healingnya sendiri kan tentang sehat gitu ya. Lalu kenapa dibilang healing? Supaya orang jadi sehat secara psikologi, sehat secara mental gitu. Jadi dulu dibilang jalan-jalan, rekreasi, betul ya? Lalu sekarang disebutnya healing. Ya. Ada yang pergi healing sampai hilang. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ada domba yang healing? Ya. Domba yang healing. Domba itu di sini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Apa ada domba yang healing? Kalau ini kita bicara tentang gereja lokal itu punya jemaat. Bapak Ibu Saudara adalah jemaat di gereja GBT Bukit Sion. Lalu ada lagi jemaat yang berjemaat di GKI, ada yang berjemaat di HKBP. Nah, di jemaat-jemaat itu adalah tanggung jawab dari gembala dan majelis gereja setempat. Itu kan tanggung jawab mereka untuk merawat domba-domba ini. Nah, dalam merawat domba itu salah satunya ada gereja yang banyak sekarang gereja yang menggunakan presensi melalui tab. Pakai kartu, jadi kalau hadir kartu besok kita bikinnya di situ ya. Jadi kalau nggak pakai kartu, kalau nggak ada kartunya pintunya nggak kebuka gitu. Nah kalau nggak ada datanya, oh ini mereka tidak hadir. Nah tidak hadir ada yang mengunjungi atau ada yang memonitor. Kenapa ini tidak hadir? Oh sakit. Di sini apa dimonitor begitu? Dimonitor. Melalui siapa? Ya melalui tetangga saudara itu loh ya. Oh ini nggak hadir, kenapa nggak hadir? Oh sakit dia. Tapi ada juga begini. Oh nggak hadir. Kenapa dia nggak hadir ya? Apa? Udah biasa dia nggak hadir. Nah dia biasa nggak hadir kemana? Healing, saudaraku. Healingnya kemana? Yang nggak tahu healingnya kemana. Begitu dibilang healing, itu bukan urusan gereja lagi. Artinya bukan urusan saya, bukan urusan saudara. Itu hak pribadi masing-masing. Oh dia ke puncak, oh dia ke lembah, oh dia ke gunung atau dia ke laut. Ya itu kan hak pribadinya gitu ya. Jadi saudaraku, kita maksud saya, apakah itu bukan urusan gereja? Urusan kita, karena dia adalah bagian kita. Saya ralat yang tadi ya. Dia adalah bagian kita. Kita monitor, jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia punya masalah, jangan-jangan dia ada sesuatu yang harus kita bantu. Nah, yang healing ini sebenarnya kalau boleh dibilang dia ada, tapi hilang. Menurut data itu hilang, tidak ada gitu, tidak ada bersama kita, walaupun dia bagian dari kita, tapi tidak bersama-sama kita. Dia healing ke tempat lain misalnya, itu bagian dari yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara, sehingga kita tetap bisa bersama-sama. Jadi saudaraku, domba yang healing siapakah itu? Yang tidak ada bersama kita. Dia bagian kita, tapi tidak bersama kita. Dalam waktu yang misalnya, oh ini sudah sebulan ini. Kok healing terus? Healing kan enggak seterusnya ya. Healing itu enggak sebulan. Healing itu ya dalam sebulan, setiap minggu healing?
Enggak gitu ya. Tapi kalau sudah healing sebulan, jangan-jangan dia hilang. Tanggung jawab siapa? Pertama memang tanggung jawab diri sendiri dia, orang itu. Tapi kedua itu tanggung jawab gereja. Yang tempat dia beribadah, tempat dia berbakti. Karena itu seringkali kita mendengar pembicaraan nih saudaraku ya, di antara jemaat. Oh iya, si ini udah sekian minggu gak datang, kemana ya dia? Saudara pernah ngobrol begitu gak di antara? Pernah kan? Itu namanya saudara peduli dengan keluarga, peduli dengan saudara, gitu. Oh dia udah ini. Oh waktu itu dia kayaknya ada sakit deh. Nah saudara-saudaraku, kan dicari tahu kenapa dia tidak hadir healing. Nah bukan hanya di gereja, di keluarga. Di keluarga. Jadi saya bilang kita nggak perlu mengejar, mencari jiwa yang sesat itu di luar sana. Misalnya ada orang yang tidak kepercayaan dengan kita. Nah itu harus kita bawa, itu harus kita tarik. Ya. Waktu saya membeli rumah, yang punya rumah itu bilang begini, Pak Pendeta, itu tetangga di seberang tuh masih begini-begini. Saya sudah injili, tapi masih keras hati. Nah tugas Bapak kan pendeta. Saya iya saja gitu ya. Saya iya saja gitu. Saudaraku, enggak usah jauh-jauh begitu. Adakah di keluarga saudara? Keluarga ini kan seiman. Keluarga ini sekepercayaan. Kadang keluarga juga segereja kan? Gitu ya. Tapi nggak pernah mau ke gereja, gitu. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Saudara punya keluarga yang seperti itu? Itu yang harus kita bawa kembali kepada Tuhan. Mana lebih mudah mengajak orang Kristen yang tidak ke gereja atau orang yang bukan Kristen diajak ke gereja? Mana lebih mudah? Ya? Coba yang jelas. Orang Kristen yang gak ke gereja diajak ke gereja. Lebih mudah kan? Ya? Ada yang bilang susah juga. Ternyata tidak mudah ya. Ternyata tidak mudah juga. Tapi itu jadi tanggung jawab saya dan saudara. Ini keluarga. Baik keluarga serumah atau keluarga kakak adik, om tante, walaupun tidak serumah. Kalau kita tahu orang-orang seperti ini tidak datang lagi beribadah setahun, 2 tahun, gitu. Sehat-sehat, baik-baik, hari Minggu di rumah, nggak pernah pergi, artinya benar-benar nggak pernah ke gereja. Itu yang dimaksud mencari domba yang healing, gitu ya. Oh dia di rumah dia nggak healing, lah healingnya di rumah, gitu ya. Karena misalnya malas. Jadi mudah nggak sih? Enggak gitu ya. Enggak saudaraku. Tidak mudah. Lalu ada tetangga, ada kenalan yang kita tahu sebenarnya dia orang Kristen. Tapi nggak pernah ke gereja. Itu tugas kita, mencari domba yang healing. Jadi kita persempit ya. Kita persempit. Misi kita persempit untuk orang-orang Kristen yang tidak ke gereja lagi, gitu. Kalau dia ke gereja lain ya sudah, dia itu tidak healing. Dia ke gereja tapi di tempat lain. Mungkin pindah dan berjemaat di sana dari satu gereja ke gereja lain, ya gitu. Ya jemaat GKT gitu misalnya, atau GSJS. Gereja semau saya. GSJS, gereja suka jalan santai. Gereja suka jalan semau gue. Terserah itu ya, terserah. Gitu. Terserah dia. Enggak juga kalau kita tahu dia tidak ke gereja atau kita tahu dia ke gereja yang tidak jelas. Karena gereja itu bagian dari pemeliharaan Allah terhadap orang Kristen, terhadap orang percaya. Ya.
Ada orang yang seperti itu. Banyak. GKT apa saudaraku? Gereja Keliling Tangerang. Semua gereja didatengin gitu ya. Gitu. Kalau kayak gitu sih enak, ya, nggak ada beban untuk gereja lokal, gitu ya, semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita dalam kitab Kejadian ini, tadi penjelasan yang healing tadi, terhilang di Taman Eden. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa dunia dan segala isinya diciptakan dengan sangat istimewa, dengan sangat baik, dengan sangat indah. Manusia diciptakan lebih istimewa dari ciptaan-ciptaan lainnya, ya, lebih istimewa dari ciptaan lainnya. Ia menjadi sahabat Allah. Kemudian Allah membuat satu taman yang indah yang disebut Taman Eden, atau orang juga menyebut Taman Firdaus. Dalam terjemahan Indonesia yang lama, Taman Firdaus. Nah, Adam dan Hawa menikmati kehidupan yang bahagia di Taman Eden hingga pada satu hari, ya, pada satu hari terjadilah satu peristiwa yang mengubah segalanya, yaitu ketika mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Pelanggaran dan dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah putus. Hubungan itu hilang. Ya, hubungan manusia dengan Allah hilang. Termasuk juga hilangnya kedekatan antara manusia dengan Allah. Kemesraan yang selama ini terjalin di Taman Eden hilang begitu saja. Padahal Adam dan Hawa sudah menyanyi, saudaraku. Saudara tahu apa yang dinyanyikan? Saudara tahu nggak apa yang dinyanyikan Adam dan Hawa dalam hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan di Taman Eden? Malu-malu, kemesraan ini janganlah, kok menyahut ya? Padahal Adam dan Hawa sudah menyanyi seperti itu, tapi karena dosa, kemesraan itu hilang. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan lihat, saya harus mengecek waktu, saudaraku. Ya, baik. Kita mulai poin pertama, Taman Eden. Saya bacakan demikian. Ayat 89 dan 9 tadi sudah kita baca, jadi tidak diulang lagi, saudaraku ya. Ketika Allah menciptakan manusia, belum ada tempat secara khusus untuk tempat tinggalnya. Jadi Adam dan Hawa tidak diciptakan di Taman Eden. Jadi waktu Adam diciptakan belum ada tempat. Jadi umum saja tempatnya. Misalnya diciptakan di Perumnas 1. Enggak, saudaraku, Perumnas 1-nya belum ada. Gitu. Oh, masa Adam dan Hawa diciptakan di Perumnas, dia pasti diciptakan di mana? Di Lipo. Enggak, belum ada. Taman Eden belum ada juga. Jadi waktu Adam diciptakan belum ada secara khusus satu tempat untuk Adam. Kemudian secara khusus Allah menciptakan tempat itu setelah Adam ada. Setelah Adam ada. Taman Eden, Taman Firdaus, ya. Dalam bahasa sononya Firdaus itu surga. Tapi di kampung saya itu nama teman saya. Ya. Taman Eden atau Taman Firdaus itu tempat yang subur, tempat yang sangat subur. Taman Eden digambarkan sebagai tempat yang subur dan indah dengan suasana yang nyaman dan damai. Ada berbagai jenis pohon yang tumbuh, ada sungai dan kemudian punya cabang,
Ada 4 cabangnya mengalir di taman itu yang membuat pohon-pohon di sana sangat subur. Saudaraku, taman yang indah, taman yang sangat menyenangkan. Saudara bisa membayangkan, saudara, bahwa tempat itu tempat yang sangat indah. Ya. Kemudian Adam diperintahkan untuk mengusahakan. Kejadian 2 ayat 15 saya baca demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden. Jadi waktu diciptakan bukan di taman Eden. Setelah jadi manusia baru diambil. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudaraku, kapan manusia mulai bekerja? Selama ini kita berpikir manusia mulai bekerja itu setelah jatuh dalam dosa. Ternyata kita baca tadi apa saudaraku? Di dalam taman Eden itu ada perintah bagaimana? Mengusahakan dan memelihara. Kerja bukan? Kerja. Ya. Jadi di taman Eden pun kerja. Perintah mengusahakan artinya mengelola, memelihara. Walaupun taman Eden itu subur dan semua telah tersedia, tetapi Adam tetap harus bekerja. Dan hal itu terjadi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Mungkin saudara bertanya, bedanya di mana? Kan kerja. Waktu di taman Eden, Adam bekerja, memelihara taman, merawat taman, tidak disertai kutukan. Ya, setelah keluar dari taman Eden, Tuhan bilang, dengan berpeluh engkau mendapatkan rezekimu. Setelah Adam keluar dari taman Eden, bukan hanya Adam yang dikutuk, tetapi terkutuklah engkau tanah. Tanahnya juga dikutuk. Makanya Bapak Ibu capek. Karena sama memelihara dan mengusahakan. Tapi kutukannya adalah dengan berpeluh engkau mendapatkan rezekimu. Kalau kita nggak berkeringat, kalau kita nggak berpeluh, kita nggak makan. Kita nggak dapat berkat, kita nggak dapat rezeki kita. Kita harus bekerja. Oh, saudara kerja di ruangan ber-AC, nggak berpeluh, nggak berkeringat. Itu bagian dari capek. Keringat itu bagian dari capek. Kalau saudara kerja di ruang ber-AC, capek nggak sih? Ada yang bilang lebih capek duduk terus, pikirannya gitu ya. Semua orang namanya kerja capek. Karena capek itulah ada namanya siang dan malam. Orang bekerja, ada orang istirahat. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 16, Allah memperkenalkan makanan. Jadi saudara-saudaraku, Adam di Taman Eden, dia sendirian, gak ngerti ngapain, dan Tuhan bimbing memperkenalkan makanan. Sama seperti Bapak Ibu punya anak, saudara perkenalkan makanan melalui ASI, lalu melalui makanan-makanan yang biasa kita makan. Kan seperti itu. Saudara waktu bayi, saudara umur 3 bulan atau 6 bulan, apa yang saudara perkenalkan? Cabai, sambal. Oh, karena budaya makannya itu saksang. Umur 3 bulan dikasih saksang, dikasih rica babi, kan enggak? Dibimbing bertahap, betul enggak? Adam di Taman Eden juga dibimbing, diperkenalkan makanan. Kata Tuhan begini,
Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa yang boleh dimakan? Buah. Waktu itu sudah ada binatang? Sudah ada belum? Ayam? Babi? Ada. Tapi yang Tuhan bimbing untuk dimakan apa? Buah. Saya ingatkan, memperkenalkan makanan ini seperti ibu-ibu, bapak-bapak memperkenalkan makanan kepada bayi. Tidak semua, oh itu ada babi, ada sapi, ada kerbau boleh kau makan. Enggak. Pertama buah, nanti beberapa generasi berikutnya baru boleh makan daging dan lain sebagainya. Jadi di Eden itu buah yang boleh dimakan. Semua boleh dimakan, buah-buahannya. Tetapi ada aturan yang di tengah, jangan kau makan. Tapi ada teman bilang begini, semua yang berkaki 4 boleh kau makan. Kecuali meja dan kursi. Kurang saudaraku, semua yang punggungnya menghadap langit boleh kau makan. Ada binatang yang punggungnya tidak menghadap langit. Semua punggungnya menghadap langit, boleh kau makan. Jadi saudaraku, mau makan saja dibimbing. Dan pelajaran ini kita lihat dari kita punya anak bayi. Nah kemudian saudaraku, setelah Adam ditaruh di Taman Eden, setelah Adam diperkenalkan makanan, barulah kemudian Hawa diciptakan. Kejadian 2 ayat 18-21, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang padan dengan dia. Kenapa dibilang tidak baik? Waktu itu dia nggak punya papa, nggak punya mama, saudaraku, nggak punya adik, nggak punya kakak, benar-benar sendirian. Makanya dibilang, ya, karena itu Tuhan bilang apa saudaraku? Tidak baik sendiri saja. Ya iyalah, papa mama nggak punya. Adik punya nggak? Enggak. Kakak punya nggak? Enggak, dia sendiri saja. Kemudian ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Bapak Ibu Saudara, urutannya, langit bumi serta isinya diciptakan. Selesai, lalu diciptakanlah Adam. Setelah Adam diciptakan, diberi tempat namanya Taman Eden. Tapi masih sendirian. Lalu Taman Eden ini banyak pohon-pohon dan lain-lain yang boleh dimakan, buah-buahan. Semua ini baru Tuhan ciptakan Hawa melalui tulang rusuknya. Tulis di sini gede-gede ini sama yang bikin PowerPoint saudaraku. Apa saudaraku? Coba ibu-ibu, cewek-cewek baca. Siapa tadi yang bilang amin? Yakin banget. Bagaimana di sini? Yang youth ini? Setuju nggak sih? Setuju. Bapak-bapak, cowok-cowok, setuju nggak? Berarti harus bertanggung jawab loh ya. Yang belum married, kalau married harus. Ini Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara, waktu dulu sebelum saya married, calon mertua panggil saya. Calon ya, panggil saya. Terus, kapan rencana kamu mau menikahi anakku? Gitu kira-kira ya. Ya kan? Bapak-bapak ada yang pernah tanya sama calon mantu cowok begitu, pernah nggak? Atau pernah ditanya sama calon mertua, bapak-bapak? Terus kamu kapan mau menikahi anak saya?
Ada yang pernah ditanya begitu? Nggak ada ya? Saya sendiri yang ditanya ya. Wis. Jadi bapak-bapak, pemuda-pemuda harus persiapkan baik-baik ya. Jangan-jangan terus dipanggil sama calon mertua, kapan kamu mau nikahin anakku? Langsung gemeter. Saya bilang begini, Om, saya sedang mempersiapkan, karena sekarang kan saya masih perintisan di Tangerang, belum punya apa-apa, jujur aja begitu, namanya saya hamba Tuhan ya. Ya, kalau orang sekarang, apalagi orang Tangerang bilangnya belum punya modal gitu ya, jadi menikah pakai modal, nggak cukup modal cinta. Terus mertua bilang gini, ya nggak apa-apa, lebih baik diperjuangkan sama-sama. Kalau nanti sudah tersedia semua, nanti malah repot. Sudah tersedia semua, nanti istri diatur harus begini begitu. Tapi kalau sama-sama, ya sama-sama semua. Ini nyuruh buru-buru. Ya udah, langsung dari situ direncanakan. Waktu saya menikah, saudaraku, belum tersedia semua. Belum. Jadi saya melanggar firman Tuhan ini rupanya. Enggak juga, saudaraku. Ini tulisan saya, saudaraku. Menurut urutan yang ada. Dan memang tanggung jawab itu, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab rumah tangga lebih kepada pria. Karena pria diciptakan lebih dulu. Wanita diciptakan dari rusuk. Jadi lebih dulu prialah yang menyediakan. Lalu apakah para wanita yang akan menikah itu harus menentukan? Nanti dibilang matre. Tapi cewek bilang begini, saya nggak matre. Gitu, saya punya standar. Skincare mahal sekarang. Tadinya pakai bedak apa yang mahal? Yang mahal, ayo. Isedo. Terus giliran menikah pakai Viva. Atau malah suaminya bilang, apa? Yang bedak bayi itu ya? Iya, pakai bedak bayi aja sama aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, urutannya tadi begitu. Sekarang di zaman sekarang, tentu semua sama-sama menyesuaikan diri, sama-sama berjuang. Dan tidak ada orang matre sebenarnya, hanya orang ingin hidup lebih baik saja. Bapak Ibu Saudara, semua Allah ciptakan baik adanya, tapi manusia merusaknya. Nah, sedikit di sini saudaraku, saya akan lompat ke bagian ini saudaraku. Setelah semua tersedia, kemudian Adam makan buah yang dilarang itu, dan kemudian jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Ketika sudah makan buah itu, Bapak Ibu Saudara, ayat di poin 2 ayat Kejadian pasal 3 ayat 7, Saudara, saya akan bacakan di sini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, setelah makan buah yang dilarang, terbukalah mata Adam dan Hawa. Lalu dia malu. Dia malu, kita ternyata telanjang. Lalu mereka ambil daun-daun pohon. Saudara mungkin sekarang bisa lihat kalau di video yang pakai rumbai-rumbai kelihatannya bagus tapi dibuat dari daun-daunan diikat sini ya. Itu terinspirasi dari Adam dan Hawa. Pakai karena mereka malu. Nah, kemudian saudaraku ketika mendengar langkah-langkah Tuhan yang biasanya datang untuk ngopi bareng di Taman Eden, yang biasanya datang untuk kongko-kongko di Taman Eden,
sekarang begitu dengar langkahnya Tuhan, dia sembunyi karena takut. Tadinya enggak. Dia takut, saudaraku. Takut, kemudian saudaraku, kata-kata pertama waktu dipanggil, saya takut Tuhan. Kenapa takut? Karena saya sudah makan buah yang engkau larang itu. Nah ini saudaraku, dia masih di Taman Eden tapi terhilang. Secara fisik ada, tapi dia sembunyi. Yang biasanya ngobrol dengan Tuhan, Tuhan Allah, biasanya saya bilang nongkrong bareng dengan Tuhan Allah, sahabat Allah yang sangat luar biasa, tapi setelah makan buah itu enggak bisa lagi ngobrol bareng karena malu, karena takut. Terhilang walaupun tetap ada di Taman Eden. Banyak orang Kristen yang walaupun masih beragama Kristen, tapi hidupnya sudah terpisah dengan Tuhan. Saya ulangi, banyak orang Kristen yang walaupun masih beragama Kristen, saya tidak bicara yang sudah bukan Kristen ya, ada kan orang Kristen yang kemudian tidak beragama Kristen lagi, ada? Saya tidak bicara itu. Saya bicara orang Kristen yang masih beragama Kristen, berKTP Kristen, tapi hidupnya sudah terpisah dengan Tuhan. Dia orang Kristen, ya, tapi hidupnya sudah terpisah dengan Tuhan. Kristen, tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Ini saudaraku, yang terjadi pada saat-saat ini. Dia orang Kristen, mungkin ke gereja, saudaraku, mungkin ke gereja, tapi dia gak bertemu dengan Tuhan. Terhilang di dalam gereja. Ada gak? Ada. Terhilang di rumah sendiri. Terhilang di dalam gereja. Kristen tetapi tidak hidup sebagai anak Tuhan. Dia terhilang. Tidak bicara di luar sana. Itu bicara kita. Bicara keluarga kita. Bicara saudara kita. Saudaraku, terhilang. Walaupun dia masih menunjukkan KTP-nya yang beragama Kristen. Kristen yang healing. Kristen yang terhilang. Kalau anggota gereja healing, ya sudahlah, namanya pengen tahu suasana di tempat lain. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Kristen yang healing, Kristen yang hilang. Kita berdoa bersama supaya jangan itu terjadi di antara kita. Amin. Kita berdoa bersama supaya jangan itu terjadi di keluarga kita. Kita orang-orang percaya yang tetap setia mengiring Tuhan. Kelahiran Kristus ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Yes. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Kita sama-sama berdiri. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk itulah Dia datang ke dalam dunia ini, untuk mencari orang-orang yang terhilang, termasuk juga mereka yang telah terhilang dari antara kita. Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, jatuh dalam dosa. Allah cari sehingga diberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah tetap mencari yang terhilang itu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Kita angkat tangan bersama-sama. Terlalu besar, oh kasih-Mu Bapa. Yes, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Terima kasih buat teguran firman-Mu. Jika hari ini kami mendengar firman bahwa Tuhan mencari yang terhilang, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang yang terhilang, Tuhan telah temukan. Dan kami berdoa mungkin ada orang-orang lain yang terhilang di antara kami, di antara saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, jumpai dia. Jumpai dia. Utuslah kami untuk jadi saluran Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, lengkapi kami untuk jadi pembawa berita Injil, untuk memberi berita bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Tuhan. Di minggu pertama bulan Desember kami merayakan Natal. Dan dalam perayaan ini kami juga masuk dalam perjamuan kudus. Dan ini menguatkan kami, ini menolong kami agar kami tidak sampai terhilang. Ini menolong dan menguatkan kami agar kami menjadi tangan Tuhan di dunia ini untuk membawa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati kami semua yang menikmati perjamuan kudus. Jadikan berkat sehingga kami kuat, sehingga kami mampu terus memuliakan Tuhan, mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dari awal. Dari awal.
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar. Kita sama-sama berdiri. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Kita angkat roti dengan tangan kanan Yesus, lebih tinggi dari kepala. tercurah untuk Menebus, hidup. tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidup. Angkat roti lebih tinggi. Tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan, dilukai, terpecah-pecah karena kita yang berdosa ini. Pengorbanan Yesus bukan hanya lahir ke dalam dunia dengan meninggalkan tahta sorgawi, tetapi dia juga rela mati untuk saya dan saudara dan seluruh umat manusia di bumi ini. Pengorbanannya terlalu besar buat saya dan saudara. Bahkan ketika kita sudah ditebus, seringkali kita lari, seringkali kita terhilang, seringkali kita ingkar janji kita kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mencari dan menyelamatkan kita. Terlalu besar pengorbanannya untuk saya dan saudara. Hargailah itu dengan hidup menyenangkan Tuhan. Hargailah itu dengan hidup taat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan kita, dan jika telah selesai, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita terhadap pengorbanan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Terima kasih Bapa di sorga. Kami orang berdosa, tapi Tuhan telah mencari dan menemukan kami. Kami ditebus oleh darah Yesus. Kami dibenarkan oleh darah Yesus. Kami dibeli dengan darah yang mahal. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang hari ini kami menikmatinya. Biar darah Yesus menjadi satu dengan kami, tubuh Kristus menjadi satu dengan kami, dan kami menjadi satu dengan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dengan perjamuan kudus ini. Berkati keluarganya, rumah tangganya, berkati usaha, berkati pekerjaan dan pendidikannya. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami dibuat berhasil sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur alaskan ucapan syukur dan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di malam Natal, domba kecil berjalan di bawah bintang-bintang yang akan berhamburan. Hatinya lelah, langkahnya pun perlahan, namun cahaya lembut mulai terpancar perlahan. Sang gembala datang dengan hangat dan damai, berbisik lembut, "Aku dekat, jangan khawatir lagi." Domba itu pun merasakan damai dari surga, hadiah di malam Natal yang indah. On Christmas night, a little ship walked through the stars that seemed to sweep. Its heart felt tired, its steps were slow, but gentle light began to glow. The shepherd came with warmth and cheer, and softly said, "I'm always near." The sheep felt peace from heaven's light, a gift of Christmas night. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita sama-sama berdiri. Kita nyalakan lilin sama-sama.
senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi, kita angkat lebih tinggi. Datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diingatkan tentang kelahiran Kristus yang terjadi 2000 tahun lalu untuk kami, untuk manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan telah menemukan kami dari lumpur dosa, dan Tuhan sudah angkat kami dan menaruh di atas batu karang Kristus. Dan ini satu kebahagiaan, kemenangan luar biasa bagi kami. Tuhan beserta kami, Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, melalui perayaan Natal pertama di minggu pertama ini, biarlah kami semakin dikuatkan, kami semakin mencintai Tuhan, dan kami didorong untuk semakin setia kepada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, mengingatkan betapa Yesus telah datang ke dalam dunia dalam satu keadaan tanpa orang menyambut. Tetapi saat ini kami menyambut Tuhan di hati kami. Kami menyambut Tuhan di hidup kami. Dan kami bersama Tuhan saat ini dengan penuh sukacita Natal. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, dimatikan lampunya. Ya, lampu lilinnya, dan saya menyerahkan kepada yang bertugas berikut. Puji Tuhan, kita sampai di pertengahan ibadah kita dan kita akan melanjutkan ibadah kita selesai. Kita akan memberikan persembahan untuk persembahan Natal. Bapak Ibu semua sudah mendapatkan amplop seperti ini. Kalau belum mungkin boleh dibantu. Dan yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh cinta
kita kepada Tuhan. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, segala turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, surga disembah, Kristus Raja yang bangga. Lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging digenap, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita Raja mulia, Raja damai yang besar, damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Memandang dirinya, pegang mata terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Cek. Suara saya udah masuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Pagi. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal dulu dong, Bung. Ya, salaman dulu. Biar sah selamat hari Minggu, selamat Natal. Sah ya? Sah dong. Oh, sah. Ini udah Desember kan, Bung? Udah. Nah, jadi berarti sekarang udah Natalan. Natalan. Udah ada pohonnya. Betul. Nah, mau ngapain sekarang? Makan kali ya? Udah sih. Oh, jangan makan. Iya. Lapar belum? Siapa yang udah lapar? Oke, kita lanjut ya. Ayo, begini kita turun, Bung. Boleh. Tapi kan dapat hadiah nanti ya. Bapak Ibu mau hadiah? Yang ulang tahun emangnya siapa? Nah, Bung, sekarang aku mau nanya. Kalau ulang tahun, kita ngasih kado atau dikasih kado? Biasa sih ngasih kado. Biasanya. Ngasih kado nih. Yang ini apa dong? Luar biasa? Iya. Waduh. Masa kita kasih kado ke kita sih? Oke. Bapak Ibu mau kado? Emang udah ngasih kado? Belum. Jer masih ada yang kotak kecil tadi gue kerjain ada di situ gak? Enggak sejauh itu, deket gue duduk. Ada? Nah, minta tolong dong. Sorry. Nah, mau kado-kadoan? Oke. Tapi Kado-kadoan. kita kadonya apa nih? Kayak gede bener nih yang ini. Yakin bukan? Iya dong, bisa. Tapi dapat kado, silakan. Jangan jauh-jauh dari kadonya. Siapa tahu Bu Ipan bisa dapat kado. Masa acara dapat kado sih? Iya, nggak apa-apa dong. MC boleh dapat kado dong? Boleh. Nih, biar dapat kado kita harus ngapain nih? Ngapain ya? Maunya apa? Kuis, kan bilang kuis. Kuis. Wah, banget kuis. Kuisnya ngapain kalau gitu? Pasti bisa jawab. Siapa yang tahun ini rajin beribadah? Hari Minggu aja. Merasa rajin beribadah. Ada. Kan merasa boleh dong? Boleh. Ayub aja bilang Daud, aku udah bikin ini dan itu gitu. Kan merasa mah boleh. Kalau ternyata enggak ya udahlah ya, mohon maaf Tuhan gitu kan. Ya dong, bisa bener ya? Iya, merasa mah boleh. Jadi siapa yang merasa tahun ini kayaknya rajin ibadahnya? Angkat tinggi dong, masa merasa malu? Merasa yang yakin dong. Ini cuma dikit ini. Kalau merasa mah nggak apa-apa, pede dikit. Jadi orang tuh harus pede. Terima kasih Bapak Ibu akan turunkan. Jadi orang harus pede ya. Betul. Kan udah melakukan. Betul. Ini yang angkat, berarti nggak dapat nih. Yang angkat sih bisa dapet, bisa enggak juga tapi. Iya, betul. Ini pertanyaan versi yang pertama aja Pak? Iya, pertama aja. Kasihan dapat lapar nanti. Oke, siap, baik. Apa coba pertanyaan pertamanya? Yang kemarin, oke. Pertanyaan pertama. Selama bulan Januari sampai Desember awal ini, sebutkan 1 atau 2 yang pernah. 2 aja, 2. Jangan 1 banget, terlalu gampang. Oh gitu. 2 yang pernah membawakan firman Tuhan dari luar. Dari sini pendeta luar. Pendeta tamu. Pendeta tamu datang sini. Silakan. Maju dong. Yang yakin. Pelan-pelan. Pendeta Febe dengan pendeta Janet. 1 bener. Japet. Pendeta Japet. Salah. Janet ya. Marganya aja boleh, Xiaoming. Pendeta Xiaoming. Iya. Boleh. Betul nggak? Boleh nggak? Betul, boleh. Okay. Silakan duduk. Junit. Namanya Junit. Siapa lagi? 1 lagi? Tadi belakangnya? Bukan cuma 2. Nah, bukan cuma 2. Dia 2 lagi nih. Ini udah benar tadi. Kan, ya? Oke. Ini nggak ada lagi. Ya. Ayo silakan. Berarti kalau nggak salah. Jangan kalau nggak salah yang yakin aja sini. Yang yakin. Maju dong. Maju dong. Sini. Maju. Nggak sah kalau nggak maju. Iya, nggak sah kalau nggak maju. Ini nggak ada kong kali kong. Coba Bung Ipan, kemarin sudah dibicarakan belum? Ngadep sana dong. Ya. Ibu Febe sama Bapak Sinaga, Kemal Sinaga ya. Ya betul, pendeta Kemal Sinaga dan pendeta Febe. Wah, kayaknya ini 2 ibu doang nih. Ibu. Ibu-ibu
Ini nanya doang, saya cuma nanya. Ibu-ibu ini rajin nyatet atau enggak? Enggak, kadang nyatet, kadang enggak. Oke. Emang sekarang jarang ada yang nyatet. Jangan duduk dulu deh, sini aja deh. Jadi yang gede apa yang kecil nih? Nah, waduh. Ini si hadiah bisa pilih sendiri aja. Coba kita ke sini. Wah, enak amat pilih sendiri. Hah? Tapi satu barang dipegang langsung ya. Ya, jadi aku sebar dulu deh. Biar gampang. Ya jatuh. Iya, pakai cap cip-cup dong. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tes. Oke. Silahkan. Silakan diambil. Jangan phone a friend, pilih sendiri. Yang bagian ini fotografer silakan. Udah, emas. Wih. 5 kilo nih kayaknya. Nah. Oke, belum selesai. Selamat Natal. Siap. Selamat Natal. Ya, ada lagi ya? Ada dong. Apa selanjutnya? Tadi yang ngaku rajin ke gereja. Malu. Saya berdoa semoga waktu khotbah mendengar. nggak tidur. Waduh, apa ini kira-kira? Karena sudah paling tidak 40 sekian khotbah didengar. Iya. Kan? Sampai, ya kan? Benar ya? 40 sekian khotbah didengar sepanjang tahun 2025. Ayo kira-kira apa ini? Sebutin 2 tema atau 2 judul khotbah. Waduh. Yang tadi udah dong, besok lagi. Bagi-bagi dong. Aduh, saya inget nih. Boleh jawab apa enggak? Cepat MC dulu. boleh nggak? Dapet dah. Mau yang hari ini juga nggak apa-apa. Silakan. 2 cuma 2. Nah, Ya. 2 juga. Silakan maju. Ya. Silakan maju dong. Maju dulu. Yang bulan kemarin evaluasi diri dan hari ini domba yang healing. Yes. Ya, kalau sama jawabannya gimana, Ci? Ada lagi nggak yang recall? Enggak. Kalau friend. Komen, 1 detik. Evaluasi diri menjelang akhir tahun sama. Evaluasi diri ada yang inget lagi nggak apa? Ya, evaluasi yang gedenya. Apa ya? Keluarga. Ya, ada yang tentang keluarga. Iya. Keluarga Iya, berencana. keluarga yang ada di bumi. Ya. Ya, oke. Iya. Oke, satu lagi. Apa ya, Ci? Oh, yang menjadi jemaat yang teladan. Terima kasih, gengs. Ada satu lagi. Yang ini loh. Geng kosan. Yang apa? Yunus di perut ikan. Nah itu. Jangan dihitung, masih banyak. Masih banyak ya? Oh, masih banyak. Ayo ada lagi yang masih inget, masih ada. Kalau tadi 40, oh iya, terima kasih, selamat Natal. Oh, si Tante belum nih, selamat Natal. Maaf Tan, aku susah turunnya. Dikandangin soalnya. Iya. Domba dong. Selamat Natal. Ya dikandangin aku. Masih ada lagi nih, kan 40 sekian khotbah, masa ada yang nggak ada yang inget lagi nih? 2 aja. Ya scroll aja. Ya boleh, ayo sini. Maju ke depan. Ayo nih timing. Ayo maju aja. Ayo pokoknya cepet aja maju. Sebut, yang udah disebut gak boleh lagi. Hidup tapi ya. sebagai orang merdeka. Ya. Freedom of fear. Apa sih? Bebas dari rasa takut. Ya betul, silahkan. Yeay. Ini apa? Financial freedom sama dimulai dari nol. Di nol. Yes. Selamat Natal. Ya hilang yang. Wah. Yang gede-gede udah disikat semua. Jangan. Masih ada. Saya masih menerima nih masih. Kan tadi 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang.
kali 2 8, baru 2 bulan itu cerita baru 2 bulan. Masih ada lagi? Masih ada 8, 9 bulan. Ayo dong, scroll. Atau dilihat itu IG story-nya, archive-nya, ya kan yang suka ngepost tuh. Atau ada quotes-nya di sana. Ya, maju sini Om. Maju sini Om. Ya terkait rest area. Ya betul. Rest area kilometer berapa? Aduh lupa. Ya yang tadi saya bilang tadi. Yang tadi saya nyanyi tadi. Yunus. Oke. Terkait jangan merasa puas dengan pencapaian. Itu poinnya. Oh, poin. Ya, silakan. Mau ngambil yang besar apa yang kecil? Siap. Om, selamat Natal dulu Om. Iya, selamat Natal. Apa lagi ya? Udah nih, menyerah? Atau ada lagi? Itu geng di belakang yang cuma sibuk doang, cuma satu yang muncul. Waduh, guys, minggu. Wah, keren. Mau tapi tidak. Nengok dong. Mau tapi tidak. Tidak. Oh, mau tapi ragu. Tapi ya, ragu. Oke, terus? Kenapa harus miring? Seandainya tidak. Kamu dicontekin mama aja yang nongol sini kenapa sih? Seandainya tidak. Dibantu mamanya. Udah tadi. Mamanya sini mamanya. Dibantu. Sini aja. Lah kan anaknya di atas. Ayo, sini mamanya. Sini maju sini. Ayo sini biar pilih. Enggak apa-apa sini. Yuk, Kakak Ita maju. Nah, gitu dong. Nanti anaknya juga kan ditunjuk-tunjukin kan yang mana diambil. Ya mamanya aja udah sini sekalian. Ayo. Seandainya tidak sama? Seandainya tidak dan mau tapi ragu. Yes, betul. Terima kasih Kakak Fani. Ya, pilih dong. Seandainya tidak, yang mana? Yang mana aja? Wah, 3 lagi nih. Selamat Natal. Ya, 3. Oke. Masih ada yang mau mencoba lagi? Oke Om, sini Om. Wah, lupa Pri. Hasil scroll ini kayaknya langsung. Yang tadi udah sebut nih. Gitu. Menjadi Kristen yang bangkit. Penyesalan yang bermakna. Benar. Kalau itu benar. Silakan Om. Ya, tinggal 2 lagi nih. Tinggal 2 lagi kita keep buat bulan depan sampai minggu depan atau mau diselesaikan nih? Selesain. Hah? Tapi waktunya udah habis guys. Nanti saya di Oke. Di minggu depan. Set. Kita tutup kalau gitu. Silakan ditaruh aja, Bu. Nih, kayak emas nih. Kita tutup ya. Terima kasih teman-teman GBT Bukit Sion, Om Tante semuanya. Selamat Natal. Oke. Berikutnya ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan pada hari ini. Oke, lanjut. Hari ini kita sudah sesi pertama dari mencari yang healing, mencari domba yang healing. Next, slide berikut aja. Terus, salah tadi. Sebelumnya. Oke, minggu depan kita punya Natal yang rock and roll. Jadi minggu depan datang sama semua keluarga pakai baju yang nyaman, yang agak-agak ngerok sedikit. Anak-anak muda, inilah saatnya kalian memakai ripped jeans ke gereja. Kalau sudah disampaikan dari sini boleh berarti. Tapi bapak boleh gak tuh pakai itu? Ya kalau punya boleh. Boleh. Bapak silakan bapak. Mengingat masa muda gitu ya. Kalau bapak ibu, ya mengingat masa muda bener juga. Kalau bapak ibu gak tahu ripped jeans itu apa, coba ditanya sama anaknya deh. Oke, jam 7 pagi kita akan ketemu lagi di tempat ini untuk rock and roll sama-sama minggu depan, tanggal 14 Desember. Amin. Nah, tanggal 21 Desember
Ini masih jam 7 lagi. Maaf ya kawan-kawan, ini saya masih ngantuk berarti. Glamour and Gold Christmas, kita mau party sama-sama di tanggal 21 Desember, coba dicatat, 21 Desember, jam Jamnya? 5 sore, bukan jam 7 ya, tapi 17. Jam 5. Yes, betul. Jam 17 di tempat ini. Pakai outfit hitam atau gold atau hitam and gold, atau kemarin ada pemain musik yang mau pakai dress dress yang very glamorous, oke? Shimmering, shining. Dan tanggal 24 Desember, jangan lupa Bapak Ibu, 24 Desember kita punya Natal klasik jam 7 malam. 24 Desember di tempat ini. Kemudian lanjut, paginya tanggal 25 Desember jam 7 pagi di tempat ini juga untuk merayakan pagi Natal sama-sama. Sekian pengumuman. Nanti sabar. Oh, kumpulkan. Lilin tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bawa pulang monggo, tapi kalau mau simpen lagi dikembalikan ke sini karena besok kita masih pakai lagi, silahkan. Jadi it's up to you. Gereja kita walaupun sederhana tapi emang songong gitu. Kalau cuma kecil-kecil gini kita bisa beli lagi. Enggak, bercanda. Jadi kayak kalau Bapak Ibu mau kenang-kenangan ya oke lah, silahkan dibawa pulang. Tapi minggu depan kita masih pakai lagi, jadi kalau mau dikumpulkan monggo dikumpulkan. Dikembalikan ke usher atau kotak tadi yang ada di depan gitu ya. Oke, selamat Natal, selamat Tuhan memberkati kita semua. Natal, selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati. Baik, saya sudah ambil ini, berarti kita khotbah seri kedua. Baik, Bapak Ibu, semua masih berlanjut untuk minggu depan. Hadiah yang sekarang 2, besok bertambah lagi. Dan puncaknya pada tanggal 21. Jadi setiap minggu ada door prize. Biasanya itu yang terakhir-terakhir ini makin bagus biasanya. Jadi jangan sampai nggak datang, datanglah, ajak teman saudara, keluarga saudara. Dan kemarin orang Indomaret antar barang, dia langsung tanya, kapan Natal kita di sini, katanya gitu. Itu orang yang tidak kita kenalnya karena pengiriman barang gitu. Jadi apalagi kita punya keluarga, kita punya saudara, kita bawa sama-sama. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita tutup dalam doa. Sebenarnya saya pengen di Natal hari pertama ini kita foto bareng. Gak apa-apa ya, merapat terus foto dari sini gitu, mana Jini? Bagus ya. Ada yang dimuat di kalender gak waktu foto yang sama-sama? Ada tuh. Jadi nanti kalendernya ada foto kita yang begini. Untuk kenangan Natal minggu pertama, coba merapat, tetap berdiri merapat. Yang di sini turun yuk. Agak rapat ya. Yang belakang mau naik ke kursi juga mengimbangi Pak Adi, nggak apa-apa. Tuh, anaknya udah hampir sama tingginya sama Pak Adi. Jini sana dulu, ntar opa yang di situ, gantian, supaya kita ada. Ya, rapat lagi. Agak miring gitu, agak miring. Agak miring, supaya bagus. Ya, oke. Kayaknya yang di sebelah sini, si Agung masuk. Datanglah si itu. Ayo, Lotaro.
Gaya bebas. Oh tadi lilinnya dinyalain cakep ya, besok minggu depan lah ya. Oke, saya belum. Oh di tengah, udah nggak usah geser sini. Ya, ya, sini. Ya. Baik, setelah foto bersama kita akan tutup dalam doa ya. Jadi ini tidak menuruti teladan Tuhan Yesus. Sama-sama berdiri. Kalau teladan Tuhan Yesus makan dulu baru foto, mejanya udah nggak ada. Kita foto dulu baru makan. Tapi sebelum acara kita makan ada yang ulang tahun di bulan November akan kita doakan. Jadi nanti nggak usah banyak dipanggil supaya cepat ya. Begitu selesai duduk lalu langsung yang ulang tahun bulan November maju ke depan ya. Terima kasih Bapak di sorga yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Memberkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat Natal, sukacita dan damai sejahtera, korban, persembahan, persepuluhan yang anak-anak-Mu berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka semua yang telah memberi dengan cinta kasih, yang telah mengorbankan apa yang ada pada mereka untuk pekerjaan Tuhan, baik itu kas gereja, dana Natal, dana prasarana, dan juga persembahan persepuluhan. Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati dan mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok, sampai selamanya. Ini doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.